Baiklah, kita lanjutkan kuliah tentang variasi parameter. Secara filosofi, variasi parameter adalah metode yang lebih umum dibanding metode koefisien tak tentu. Atau bisa dikatakan semua soal-soal yang bisa dikerjakan dengan koefisien tak tentu bisa dikerjakan dengan variasi parameter. Ya. Sebagai contoh adalah soal nomor 5, ini pernah kita kerjakan dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Yakni turunan kedua dari Y terhadap X ditambah 2 turunan pertama Y terhadap X dikurangi 35Y sama dengan 12 E pangkat 5X tambah 37 sin 5X. Maka PD homogennya kita kerjakan untuk mencari YH pertama ya. PD homogennya tentu saja kita samakan yang di sebelah kanan tanda sama dengan ya, kita jadikan 0. Maka menjadi turunan kedua dari Y terhadap X ditambah 2 turunan pertama dari Y terhadap X dikurangi 35Y sama dengan 0. Ini adalah PD homogen koefisien konstan ya. Caranya ya, bentuk standarnya adalah yang di kotak warna hijau itu ya, D kuadrat Y DE kuadrat ditambah A DY DX ditambah BY sama dengan 0, maka kita membuat persamaan karakteristiknya yaitu yang kotak berwarna kuning ya. Sehingga persamaan karakteristiknya untuk soal kita sama dengan PK adalah lambda kuadrat ditambah 2 lambda dikurangi 35 sama dengan 0 ya. Maka kita memperoleh akar-akar dari lambda yaitu dengan pemfaktoran itu lambda tambah 7 kita kalikan dengan lambda min 5. Kalau kita kalikan lambda kuadrat 7 lambda dikurangi 5 lambda menjadi 2 lambda. Terus 7 dikalikan dengan min 5 menjadi min 35. Maka dengan pemfaktoran kita memperoleh lambda 1 sama dengan min 7 dan lambda 2 sama dengan 5. Ya. Untuk bentuk akar-akar beda real, maka general solutionnya adalah di kotak yang warna merah muda itu ya. Yakni Y sama dengan C1 E pangkat lambda 1X ditambah C2 E pangkat lambda 2X. Dengan memasukkan lambda 1 min 7 dan lambda 25, maka kita memperoleh YH sama dengan C1 E pangkat min 7X ditambah C2 E pangkat 5X. YH sudah ketemu, berikutnya adalah kita mencari YR ya. Kalau kita lihat di tabel ya, berdasarkan Rx-nya, Rx-nya adalah 12E pangkat 5X ditambah 37 sin 5X, maka berdasar tabel koefisien tak tentu ya kita memilih YRX-nya yang dikasih tanda panah merah ya, yaitu CE pangkat lambda X dan K cos omega X plus M sin omega X. Omega dalam hal ini adalah 5 ya. Oleh karena itu YRX-nya ya, kita berdasarkan tabel kita pilih AE pangkat 5X dan K cos 5X plus M sin 5X. Ya. Ya, perhatikan sekarang yang saya lingkari warna coklat itu YRE komponennya yaitu AE pangkat 5X itu sama persis dengan YH-nya ya. Yang basis yang kedua yakni C2E pangkat 5X.
Ya harus dimodifikasi karena sama ya. Maka YRX-nya menjadi, saya kalikan dengan X menjadi AX E pangkat 5X plus K cos 5X plus M sin 5X ya. Jadi penting untuk memodifikasi YR jika YR sama dengan YH ya. Oke, berarti sekarang kita sudah memperoleh bentuk YRX-nya mesti dalam AX E pangkat 5X plus K cos 5X plus M sin 5X. Sekarang kita harus mencari koefisien tak tentunya yaitu A, K, dan M ya, menjadi bilangan yang tertentu karena Rx-nya juga tertentu yaitu 12 E pangkat 5X plus 37 sin 5X. Untuk mencari nilai-nilai koefisien tak tentu A, K, dan M ya, YRX kita turunkan sekali, kemudian kita turunkan lagi, dan turunannya dimasukkan ke dalam YRX dan turunan-turunannya dimasukkan ke dalam persamaan diferensial untuk memperoleh nilai konstanta A, K, dan M. YRX adalah AX E pangkat 5X ditambah K cos 5X tambah M sin 5X. Kalau kita turunkan ya, pertama kita menurunkan AX E pangkat 5X, kita menggunakan konsep turunan dari perkalian fungsi-fungsi ya, yaitu turunan dari DU kali V sama dengan UdV ditambah VDU. Karena itu kita menganggap X sebagai U, E pangkat 5X sebagai V misalnya. Maka pertama kita turunkan X-nya dulu menjadi 1 kali E pangkat 5X, dan konstantanya tetap ada di situ A. Kemudian kita turunkan E pangkat 5X menjadi 5 E pangkat 5X, dan AX-nya tetap ada di situ. Oleh karena itu, turunan dari AX E pangkat 5X adalah AE pangkat 5X ditambah 5 AX E pangkat 5X yang ada di dalam tanda kurung kurawal. Kemudian cos 5X turunannya adalah min 5 sin 5X dikalikan K tetap. Kemudian sin 5X turunannya adalah 5 cos 5X dikalikan M. Sekarang turunan dari YR terhadap X, ya ini turunan kedua dari YR terhadap X, ya, yang AE pangkat 5X turunannya 5AE pangkat 5X. Kemudian 5AX E pangkat 5X turunannya kita tetap menggunakan turunan perkalian fungsi-fungsi ya. Pertama X-nya kita anggap konstanta, kita anggap sebagai U, kita turunkan. Nah, turunannya 1, sisanya 5A E pangkat 5X tetap kita tulis. Yang kedua, E pangkat 5X kita turunkan menjadi 5 E pangkat 5X dikalikan 5 menjadi 25AX. Berarti menjadi 25AX E pangkat 5X. Jadi yang saya garis merah 5AX E pangkat 5X turunannya menggunakan konsep turunan perkalian fungsi-fungsi adalah yang ada di dalam tanda kurung kulawal, yakni 5A E pangkat 5X ditambah 25AX E pangkat 5X. Sekarang turunannya sin 5X adalah cos, ya, 5 cos 5X dikalikan 5K menjadi 25K. 25K cos 5X. Turunannya cos 5X adalah min sin 5 sin 5X dikalikan 5M menjadi min 25M. Ya, sehingga kita sudah memperoleh turunan kedua.
Kemudian kita sederhanakan, yang saya garis warna hijau 2 itu 5AE pangkat 5X menjadi yang saya bulati warna hijau, yakni 10AE pangkat 5X. Sisanya kita tinggal menulis saja 25AX E pangkat 5X, kemudian min 25K cos 5X, min 25M sin 5X. Kita sudah memperoleh YRX dan turunan-turunannya. Maka kita masukkan ke dalam persamaan diferensial soal, yakni turunan kedua Y terhadap X ditambah 2 turunan pertama dikurangi 35Y. Ya. Turunan keduanya kita masukkan, yaitu 10AE pangkat 5X tambah 25AX E pangkat 5X dikurangi 25K cos 5X dikurangi 25M sin 5X. Ditambah 2 dy dx, dy dx-nya kita masukkan dy rx dx, yakni AE pangkat 5X, 5AX E pangkat 5X dikurangi 5K sin 5X ditambah 5M cos 5X. Dikurangi 35Y, Y-nya kita masukkan, YRX, yakni AX E pangkat 5X, ditambah K cos 5X tambah M sin 5X. Ya, itu harus sama dengan sesuai soalnya, 12E pangkat 5X tambah 37 sin 5X. Kita kumpulkan yang mengandung E pangkat 5X dan X pangkat E pangkat 5X, kemudian cos 5X serta sin 5X, ya, bersama-sama. Kalau kita kumpulkan yang mengandung E pangkat 5X, ya, maka dari kelompok yang pertama ya, kita memperoleh 10A yang garis bawah warna merah. Kemudian dari kelompok yang kedua kita memperoleh 2A, dan dari kelompok yang ketiga kita tidak memperoleh, ya, nggak ada sukunya yang mengandung hanya E pangkat 5X. Kemudian kalau yang mengandung parameter X E pangkat 5X, maka yang garis warna hijau. Dari kelompok yang pertama kita memperoleh 25A. Dari kelompok yang kedua 2 kali 5 ya, menjadi 10A. Terus kemudian dari kelompok yang ketiga min 35A. Ya. Sehingga ketemu 25A tambah 10A dikurangi 35A itu ya. Maka saling menghilangkan, bisa kita coret. Itu yang X E pangkat 5X. Kemudian yang cos 5X ya. Cos 5X adalah yang bergaris warna coklat ya. Yang bergaris warna coklat yaitu dari kelompok yang pertama min 25K cos 5X ya kan. Berarti kita memperoleh min 25K. Yang dari kelompok kedua 5M kali 2 menjadi 10M. Ya. Dari kelompok yang ketiga min 35K. Ya. Dari kelompok yang mengandung unsur sin 5X, ya, itu adalah yang bergaris warna ungu. Dari kelompok pertama kita memperoleh min 25M, dari kelompok yang kedua kita memperoleh min 10K, dari kelompok yang ketiga kita memperoleh min 35M. Kita bisa menyederhanakan ya.
Yang E pangkat 5X itu 10A tambah 2A adalah 12A. Kemudian yang X E pangkat 5X hilang ya. Kemudian yang cos 5X ya, 10M yang min 25 tambah 35 60 ya, 60K. Yang sin 5X ya, adalah min 25M min 35M. Kalau kita jumlah min 60M dikurangi 10K sin 5X. Sama dengan 12E pangkat 5X, itu jawaban soalnya, ditambah 37 sin 5X. Ya, sehingga kita memperoleh, yaitu 12A itu harus sama dengan 12 ya kan. Suku sebelah kanan tanda semat sama dengan E pangkat 5X-nya 12. Sehingga A-nya itu 1, jelas ya. Dan ada dua persamaan ya, yaitu 10M min 60K harus sama dengan 0 karena tidak ada cos 5X di sebelah kanan sama dengan. Kemudian yang min 60M min 10K itu harus sama dengan 37. Ada dua persamaan, dua unknown yaitu M dan K, ya pasti bisa cari, misalnya dengan eliminasi. Untuk memperoleh nilai dari K, dari persamaan pertama yaitu 10M min 60K sama dengan 0, dan persamaan kedua min 60M min 10K sama dengan 37, maka persamaan pertama kita kalikan 6 ya semuanya. 10M menjadi 60M, ya, kalikan 6, min 60K menjadi 360K, 0 kali 6 tetap 0. Persamaan kedua tetap kita tulis apa adanya, min 60M min 10K sama dengan 37. Kalau kita jumlahkan, yang M-nya menghilangkan, ya, yang min 360K ditambah min 10K menjadi min 370K sama dengan 37. Maka K sama dengan 37 per min 370 sama dengan min 0,1. Sudah ketemu ya. K-nya sama dengan min 0,1. Dari eliminasi sebelumnya kita sudah memperoleh K sama dengan min 0,1 ya kan. Kita boleh memasukkan substitusi K sama dengan min 0,1 ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan yang pertama, 10M min 60K sama dengan 0 ya. 10M dikurangi 60, K-nya kita ganti min 0,1 sama dengan 0 ya. 60 min 60 kalikan min 0,1 sama dengan 6. Sehingga 10M plus 6 sama dengan 0, M-nya sama dengan min 0,6 ya. Itu kalau kita masukkan ke persamaan kedua harusnya juga memenuhi ya. Min 60 dikalikan min 0,6 berarti ketemu 36 positif dikurangi 10K ya. 10K-nya min 10 kalikan min 0,1, 1 ya. 36 ditambah 1, 37. Jadi sudah ketemu, K-nya min 0,1, M-nya min 0,6. A-nya sama dengan 1. Sehingga YR-nya ketemu ya kan. General solution adalah YH, YH-nya C1 E pangkat 5X tambah C2 E pangkat min 7X ditambah YR, YR-nya dengan mengganti A sama dengan 1, maka ketemu X E pangkat 5X, mengganti K dengan min 0,1, maka min 0,1 cos 5X, mengganti M dengan min 0,6, maka ketemu min 0,6 sin 5X. YR-nya, Y general solusinya sudah ketemu, yakni merupakan jumlah YH dan YR, ya, seperti yang bertulis warna merah. Jadi itulah kita menyelesaikan YGS, general solution, dengan metode koefisien tak tentu. Sekarang soal 5, soal yang sama,
yang telah kita kerjakan dengan metode koefisien tak tentu, kita akan kerjakan dengan metode variasi parameter ya. Tentunya hasilnya harusnya sama ya. Pertama ya soalnya kita tulis ulang itu D kuadrat Y DE kuadrat tambah 2D DE kurangi 35Y sama dengan 12E pangkat 5X tambah 37 sin 5X ya. Maka PD homogennya ya, D kuadrat Y DE kuadrat tambah 2D DX min 25 min 35Y sama dengan 0 ya. Itu adalah persamaan diferensial dengan koefisien homogen dengan koefisien konstan ya. Kita bisa menyusun persamaan karakteristiknya lambda kuadrat tambah 2 lambda min 35 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah kita melakukan penfaktoran. Yang pertama lambda tambah 7, yang kedua lambda min 5. Kalau kita kalikan ya lambda kuadrat, terus kemudian 7 lambda dikurangi 5 lambda menjadi 2 lambda, 7 kalikan min 5, ya min 35. Maka sama dengan 0, maka lambda 1 sama dengan min 7 dan lambda 2 sama dengan 5. Ya, general solution homogennya atau YH sama dengan C1 E pangkat min 7X ditambah C2 E pangkat 5X. Kita ingat bahwa penyelesaian PD homogen adalah C1 Y1, C2 Y2, sehingga Y1-nya itu E pangkat min 7X, Y2-nya E pangkat 5X. Kita tulis pada metrik Wronskian, yaitu E pangkat min 7X, Y1, dan E pangkat 5X, Y2. Di bawahnya kita turunkan Y1-nya, ketemu Y1 aksen, yaitu turunan dari E pangkat min 7X sama dengan min 7X pangkat min 7X. Kemudian turunan Y2 kita masukkan di baris kedua, kolom kedua. E pangkat 5X turunannya adalah 5E pangkat 5X. Determinannya adalah perkalian diagonal utama, yakni E pangkat min 7X dikalikan 5E pangkat 5X, ya. Min 7X ditambah 5X min 2X. 5-nya tetap berarti 5E pangkat min 2X. Dikurangi min 7E pangkat min 7X kalikan E pangkat 5X. Min menjadi plus. Ya, pangkatnya min 7X ditambah 5X menjadi min 2X. Maka itu menjadi plus 7E pangkat min 2X sama dengan 12E pangkat min 2X. Wronskian, determinan Wronskiannya sudah ketemu. W1-nya itu sama dengan min Y2, berarti min E pangkat 5X. W2-nya itu sama dengan Y1, sama dengan E pangkat min 7X. Sudah. W-nya ketemu, W1-nya ketemu, W2-nya ketemu, Rx-nya ada, yaitu 12E pangkat 5X tambah 37 sin 5X, maka kita bisa mencari YR1 sama dengan Y1 integral W1 per W Rx dx. YR2 sama dengan Y2 integral W2 per W Rx dx. Sudah ada semua, W1-nya ada, W-nya ada, Rx-nya ada, W2-nya ada. Berarti kita tinggal mengintegralkan ya, untuk mencari YR1 dan YR2. YR1 ya sama dengan Y1, Y1-nya E pangkat min 7X dikalikan integral W1, W1-nya min E pangkat 5X ya, dibagi W, W-nya 12E pangkat min 2X dikalikan Rx. Rx yaitu dilihat pada soalnya ya, di sebelah kanan tanda sama dengan, yaitu 12E pangkat 5X
ditambah 37 sin 5x dx. Ya. Berarti kita tinggal mengalihkan itu. Yang suku pertama min-nya kita bawa keluar tanda integral menjadi min E pangkat min 7x ya. Tinggal plus semua. E pangkat 5x dikalikan E pangkat 5x sama dengan E pangkat 10x dibagi E pangkat min 2x, berarti kita kurangi dengan min 2x menjadi 12x. 10 kita kurangi dengan min 2x menjadi 12x. Maka suku pertamanya adalah E pangkat 12x. Kemudian suku kedua kita kalikan dengan Rx-nya dengan 37 sin 5x. Yang E pangkat 5x kemudian kita bagi dengan E pangkat min 2x. Ya. 5x-nya kita kurangi dengan min 2x menjadi E pangkat 7x. Ya, 37 per 12-nya kita peroleh dari konstantanya itu. Kemudian sin 5x dx. Sudah selesai. Integral suku pertama mudah, integral E pangkat 12x sama dengan 1/12 E pangkat 12x. Kemudian integral 37 per 12, 37 per 12 yang bisa keluar dari tanda integral. E pangkat 7x sin 5x dx, lah itu yang tidak mudah. Kita akan mencari integral E pangkat 7x sin 5x dx. Sekarang kita akan mencari integral E pangkat 7x sin 5x dx ya, menggunakan metode integration by part. Ya. Metode integration by part pada dasarnya adalah menggunakan teori turunan dari perkalian, yaitu UdV sama dengan DUV min VDU. Kemudian kita integralkan ya. Integral UdV sama dengan integral DUV dikurangi VDU. Yang penting adalah integral DUV itu artinya integral dari turunan suatu fungsi, maka sama dengan fungsi itu sendiri, yaitu perkalian fungsi U dan fungsi V. Jadi integral DUV itu sama dengan UV. Atau kalau kita tulis integral UdV sama dengan UV dikurangi VDU. Itu yang akan kita aplikasikan. Maka yang integral E pangkat 7x sin 5x dx ya, itu yang E pangkat 7x kita masukkan ke dalam tanda turunannya ya. Maka akan sama dengan 1/7 integral sin 5x d E pangkat 7x. Ya, mungkin ini untuk pembuktian adalah yang saya coret dengan warna coklat. Ya. Turunannya E pangkat 7x itu adalah 7E pangkat 7x. Ya. Kemudian sin dx ya. Jadi DE pangkat 7x itu adalah 7E pangkat 7x dx. Sin 5x-nya tetap ada, kemudian ada 1/7-nya itu. Maka 1/7 dan 7 kalau dikalikan 1, itu akan sama dengan E pangkat 7x sin 5x dx, sama dengan yang depan ya. Yang integral E pangkat 7x sin 5x dx. Ya, kita sudah membentuknya dalam bentuk UdV, maka UdV sama dengan integral UdV sama dengan UV min VDU. Ya, berarti kita kalikan sin 5x dengan E pangkat 7x, yaitu E pangkat 7x sin 5x. 1/7-nya ada di depan tanda kurung kurawal. Kemudian kita balik yang ada di belakang tanda D turunannya sekarang sin 5x. E pangkat 7x-nya di depan D sin 5x. Ya, integral E pangkat 7x D sin 5x. Ya,
baris di bawahnya ya 1/7 tetap ada di depan tanda kurung pelawal. E pangkat 7X sin 5X tetap ada. Sekarang D sin 5X turunannya 5X sin 5X adalah 5 cos X 5 cos 5X dx ya. Berarti menjadi yang ada di suku kedua itu min 5 integral E pangkat 7X cos 5X dx. Ya kan? Karena turunannya D sin 5X itu sama dengan 5 cos 5X dx. Oke, berarti kita sudah sampai ke baris yang kedua ya. Sekarang kita akan mencari ya 5 integral E pangkat 7X cos 5X dx dengan metode integration by part. Ya. Yang pertama, ya, 5 integral E pangkat 7X cos 5X dx itu akan sama dengan 5/7 cos 5X d E pangkat 7X. Ya. Kalau bisa begitu, ada coretan yang berwarna hijau, yaitu D E pangkat 7X itu kan sama dengan 7E pangkat 7X. Ya kan? Cos 5X-nya tetap kita tulis dx. Kalau kita kalikan dengan 5/7, ya 7-nya saling menghilangkan, sama dengan 5 integral E pangkat 7X cos 5X dx. Yaitu persis yang saya garis warna hijau di sebelah kiri ya. Itu masih ada tanda negatifnya semua. Ya, kita terapkan integration by part pada persamaan yang saya garis warna coklat ya, yaitu 5/7 integral cos 5X d E pangkat 7X itu sama dengan U dV ya, integral U dV ya. Maka kita kalikan ya 5/7-nya kita bawa keluar ya. Terus kemudian kita kalikan cos 5X dengan E pangkat 7X ya. Atau kalau di situ dibalik A kali B sama dengan B kali A ya kan. E pangkat 7X cos 5X dikurangi. Sekarang yang di belakang tanda D turunan bukan E pangkat 7X, ganti yang cos 5X ya. Maka ketemu integral E pangkat 7X D cos 5X. Ya, D cos 5X ya, itu sama dengan min 5 sin 5X. Ya kan, turunannya cos 5X sama dengan 5 sin 5X. Ya, min ya. Min kali min di depan itu menjadi plus. Maka yang saya lingkari warna hijau itu min integral E pangkat 7X D cos 5X sama dengan 5 integral E pangkat 7X sin 5X. Ya. Kalau kita kalikan, ya, maka menjadi, sebentar, 5 kali 5 menjadi 25, ya 7 kali 7 yang depan, ya, menjadi 49 ya. Ya, tadinya plus ya, tetapi dikalikan min 5/7 ya. 2 menjadi min 25 menjadi min 25/7. Kita kalikan 1/7 menjadi min 25/49. Oleh karena itu, kita memperoleh persamaan terakhir, ya, min E pangkat 7X/7 sin 5X min 5 E pangkat 7X cos 5X/49 dikurangi 25/49 integral E pangkat 7X sin 5X dx. Ya, ketemu lagi dengan integral E pangkat 7X sin 5X dx. Nah, itu
ada E pangkat 7X sin 5X dx, kita bawa ke sebelah kiri tanda sama dengan menjadi plus 25/49. Kita tambah 1 sama dengan 49/49, maka ketemu 49 tambah 25 adalah 74/49 integral E pangkat 7X sin 5X dx sama dengan sisanya itu E pangkat 7X per 7 sin 5X dikurangi 5 E pangkat 7X cos 5X per 49 ya. Kalau begitu integral E pangkat 7X sin 5X dx menjadi 49 dikali per 74 ya kan, tadi 74/49 di sebelah kiri sama dengan menjadi di sebelah kanan sama dengan 49/74. Kita kalikan 1/7 menjadi 7/74 ya. 49/74 kita kalikan 5/49, 49-nya menghilangkan menjadi 5/74 ya. Sehingga kalau begitu integral E pangkat 7X sin 5X dx sama dengan 7E pangkat 74 per 74, 7E pangkat 7X per 74 sin 5X, nah, dikurangi 5E pangkat 7X cos 5X per 74. Ya. Sudah ketemu integral dari E pangkat 7X sin 5X dx, yaitu sama dengan 7E pangkat 7X per 74 sin 5X dikurangi 5E pangkat 7X cos 5X per 74. Sekarang kita bisa dengan mudah ya, mencari YR1 dengan mensubstitusikan integral E pangkat 7X sin 5X dx dengan 7E pangkat 7X per 74 sin 5X dikurangi 5E pangkat 7X cos 5X per 74 ya. Sehingga YR1 sama dengan min E pangkat min 7X dalam tanda kurung kurawal E pangkat 12X per 12 ya kan, ditambah 37/12, kemudian kita substitusikan ya pada integral E pangkat 7X sin 5X dx dengan 7E pangkat 7X per 74 sin 5X dikurangi 5E pangkat 7X cos 5X per 74 ya. 37 bagi 74 itu menjadi setengah ya. Nah, maka 1/12-nya menjadi 1/24, 7-nya tetap. Demikian juga yang 5, min 5 itu ya, per 74 itu menjadi 5/24. Ya. Kemudian semuanya kita kalikan dengan E pangkat min 7X min ya, maka yang depan itu E pangkat 12 dikalikan dengan E pangkat min 7X menjadi E pangkat 5X ya, minnya tetap per 12. Suku yang kedua 37 tadi menjadi 7/24 ya, 7/24 E pangkat 7X kalikan E pangkat min 7X, E pangkat 7X dikalikan min E pangkat min 7X menjadi min 1 ya. Min 1, 7/20, kalikan 7/24 sin 5X. Yang 5/24 min 5/24 E pangkat 7X ya, kita kalikan dengan min E pangkat min 7X menjadi plus 1 ya. Berarti 5/24 cos 5X. Ya, itu adalah YR1. Kita sudah memperolehnya, yaitu E pangkat 5X per 12 dikurangi 7 sin 5X per 24 ditambah 5 cos 5X per 24. Ya, YR1 sudah ketemu.
Berikutnya kita akan mencari YR2, yaitu sama dengan Y2 integral W2 per W Rx dx. Ya. Kita tinggal memasukkan saja Y2-nya sama dengan E pangkat 5X, kemudian W2-nya sama dengan E pangkat min 7X, W-nya sama dengan 12 E pangkat min 2X, Rx-nya sama dengan 12 E pangkat 5X tambah 37 sin 5X, ya, dx. Yang saya lingkari warna merah itu kalau dikalikan 12 bagi 12, 1 ya. E pangkat 7X kalikan E pangkat 5X menjadi E pangkat min 2X dibagi X pangkat min 2X sama dengan 1 ya. Kemudian yang saya lingkari warna hijau itu saya tulis ulang, yaitu 37 per 12. Ya. E pangkat min 7X dibagi E pangkat min 2X menjadi E pangkat min 5X. Ya, karena min 7 di min 7X ditambah 2X sama dengan min 5X. Sin 5X-nya saya tulis, 37 per 12-nya saya tulis tetap di situ ya. Maka integralnya 1 sama dengan X, ya. Integralnya 37 per 12 E pangkat 5X sin 5X. Sekarang 37 per 12-nya bisa keluar dari tanda integral, ya. Tinggal integral E pangkat min 5X sin 5X dx, ya, itu yang harus kita cari. Untuk mencari integral E pangkat min 5X sin 5X dx, kita menggunakan lagi integration by part. Ya. Integral E pangkat min 5X sin 5X dx sama dengan min 1/5 integral sin 5X d E pangkat min 5X. Ya. Kok bisa begitu? Untuk membuktikan itu ada coretan yang warna coklat. Ya. Karena turunannya dari E pangkat min 5X adalah 5 min 5 E pangkat min 5X. Ya. Kemudian sin 5X dx, ya. Sin 5X-nya tetap saya tulis. Kalau saya kalikan dengan min 1/5 di depan, min 1/5 dikalikan min 5 menjadi 1 ya. Sama dengan E pangkat min 5X sin 5X dx. Itu adalah suku yang ada di sebelah kiri tanda sama dengan ya. Karena itu kita bisa mengatakan bahwa integral E pangkat min 5X sin 5X dx sama dengan min 1/5 integral sin 5X d E pangkat min 5X. Sekarang itu sudah ada dalam bentuk UdV ya. Maka integralnya UdV sama dengan UV dikurangi VDU gitu kan. Maka kita tinggal membalik ya. U kali V berarti sin 5X dikalikan E pangkat min 5X ya. Kemudian yang di belakang D ganti yang sin 5X. Maka min integral E pangkat min 5X D sin 5X. Yang min 1/5-nya tetap ada di depan tanda kurung kurawal. Sekarang kita aplikasikan metode integration by part kita untuk mencari integral sin 5X d E pangkat min 5X ya. Berarti sekarang kita tinggal mengalihkan sin 5X dengan E pangkat min 5X ya kan. Kemudian kita kurangi dengan yang di belakang D ganti yang sin 5X. E min 5X di depan ya. Berarti itu UV yakni E pangkat min 5X sin 5X dikurangi VDU-nya ya. Integral dikurangi integral VDU dikurangi E pangkat min 5X D sin 5X. D sin 5X yakni turunannya sin 5X adalah 5 cos 5X.
Oleh karena itu yang saya lingkari dengan warna hijau itu menjadi 5 ya, integral E pangkat min 5x cos 5x dx. Ya, min 1/5-nya tetap ada di depan tanda kurung kurawal. Kita aplikasikan lagi rumus integral UdV sama dengan UV min integral VdU ya. Dengan merubah yang saya garis warna hijau ya, yakni E pangkat min 5x cos 5x dx itu menjadi cos 5x d E pangkat min 5x. Karena kalau kita turunkan ya, turunannya E pangkat min 5x itu tentu saja sama dengan min 5 E pangkat min 5x cos 5x. Itu sama kan? Sama dengan persamaan sebelumnya, yakni min 5 integral E pangkat min 5x cos 5x dx. Itu sudah ada dalam bentuk UdV yang bergaris warna hijau. Oleh karena itu bisa diekspansikan menjadi UV min integral VdU ya, yang ada di dalam tanda kurung. Min 1/5 tetap kita tulis, E pangkat min 5x sin 5x tetap kita tulis. Sekarang integralnya cos 5x d E pangkat min 5x ya, itu sama dengan perkalian keduanya, yakni E pangkat min 5x cos 5x. Kemudian yang ada di belakang D gantian yang cos min 5x, yakni min integral E pangkat min 5x D cos 5x. Turunannya min cos 5x tentu saja sama dengan 5 sin 5x ya. Min-nya menjadi plus karena turunannya cos itu min sin. Oleh karena itu min integral E pangkat min 5x D cos 5x itu sama dengan 5 yang di bawahnya persis 5 integral E pangkat min 5x sin 5x dx ya. Oke. Sekarang kita kalikan dengan semua yang ada di dalam tanda kurung kurawal, kita kalikan dengan min 1/5 yang ada di luar tanda kurung kurawal. Oleh karena itu suku pertama menjadi min 1/5 kita kalikan dengan E pangkat min 5x sin 5x menjadi min E pangkat min 5x sin 5x per 5. Kemudian suku yang kedua min 1/5 kita kalikan dengan E pangkat min 5x cos 5x menjadi min E pangkat min 5x cos 5x per 5. Yang paling dekat, paling belakang suku terakhir, min 1/5 kita kalikan dengan 5 menjadi min 1 ya kan. Min 1 kita tulis integral E pangkat min 5x sin 5x dx. Kita ketemu lagi dengan integral E pangkat min 5x sin 5x dx. Ya. Sekarang kita bisa membawa min integral E pangkat min 5x sin 5x dx itu ke depan menjadi plus. Jadi plus 2 ya. Berarti 2 integral E pangkat min 5x sin 5x dx sama dengan yang ada di dalam sebelah kanan tanda sama dengan itu, yakni min E pangkat min 5x sin 5x per 5 dikurangi E pangkat min 5x cos 5x per 5 ya. Kalau begitu kita bagi 2 semua, yang sebelah kiri sama dengan tadi 2 integral E pangkat 5x sin 5x dx, kita bagi 2 menjadi E pangkat 5x sin 5x dx. Yang 1/5 menjadi min 1/10 semua. 2 sukunya itu, yaitu sama dengan min E pangkat min 5x sin 5x per 10 dikurangi E pangkat min 5x cos 5x per 10. Integral
E pangkat min 5X sin 5X dx sudah kita peroleh hasilnya. YR2 ya, yang saya garis warna hijau ya. E pangkat min 5X dalam tanda kurung kelawar X plus 37/12 integral E pangkat min 5X sin 5X dx ya. Yang saya lingkari itu integral E pangkat min 5X sin 5X dx, lingkaran merah, itu sudah kita cari tadi sebelumnya, yakni sama dengan min E pangkat 5X sin 5X per 10 dikurangi E pangkat min 5X cos 5X per 10. Kita tinggal substitusikan ya. Maka kita peroleh ya, YR2 sama dengan E pangkat 5X dalam kurung awal, ini persis ya. Dengan yang di atas itu, dalam kurung awal X, kemudian kita substitusikan integralnya itu 37/12, min ya, menjadi plus yang di dalam tanda kurung, E pangkat min 5X sin 5X per 10 tambah E pangkat min 5X cos 5X per 10. Kalau kita kalikan semuanya, kurungnya dibuka, suku pertama X dikalikan E pangkat 5X, suku kedua E pangkat 5X dikalikan E pangkat min 5X menjadi 1, tinggal 37/120 sin 5X. Min ya, karena itu ada min 37/12, tandanya tetap min. Kemudian suku terakhir E pangkat 5X kalau dikalikan dengan E pangkat min 5X menjadi 1 lagi, ya, 37/12 min, kita kalikan, kita bagi 10 lagi menjadi min 37/120 cos 5X. Ya, berarti YR2 sudah kita temukan. YR1 sudah, YR2 sudah ya. Berarti YR-nya jumlah YR1 dan YR2 bisa kita cari. Sekarang kita mencari YR, yaitu YR1 plus YR2. Mudah saja, ini tinggal menjumlahkan antara YR1 dan YR2 ya. Yang di tanda kurung pertama itu adalah YR1 min E pangkat 5X per 12 min 7 sin 5X per 24 tambah 5 cos 5X per 24. Ditambah YR2 itu yang di tanda kurung yang kedua, yaitu X pangkat X E pangkat 5X dikurangi 37 sin 5X per 120 dikurangi 37 cos 5X per 120. Kita kumpul-kumpulkan yang suku X E pangkat 5X kita cuma dapat dari grup yang kedua, yaitu X E pangkat 5X. Kemudian yang E pangkat 5X per 12 ya, kita cuma dapat dari grup yang pertama, yaitu min 1. Yang sin 5X dari grup pertama kita dapat min 7/24. Dari kurung atau grup yang kedua kita mendapat 37/120. Yang cos 5X ya, dari yang bergaris warna biru, dari grup yang pertama kita mendapat 5/24, yang dari grup yang kedua kita mendapat 37/120 ya. Untuk bisa dijumlahkan, penyebutnya kita samakan menjadi per 120 semua ya. Yang min 7/24 menjadi 35/120. Yang 5/24 menjadi 25/120. Itu sisanya kita tinggal memindahkan dari baris sebelumnya. 35 min 35 dikurangi 37 menjadi min 72 ya. Kalau kita bagi 12 ketemu min 6. 120-nya kita bagi 12 ketemu 10, berarti 6/10 sama dengan min 0,6 sin 5X.
25 dikurangi 37 menjadi min 12 dibagi 120. Nah, maka min 0,1 cos 5X. Jadi YR-nya sudah ketemu, E pangkat 5X dikurangi E pangkat 5X per 12 dikurangi 0,6 sin 5X min 0,1 cos 5X. General solution merupakan jumlah antara YH ditambah dengan YR ya. Yang suku C1E pangkat min 7X ditambah C2E pangkat 5X itu adalah Y homogen, sisanya adalah YR yang baru saja kita peroleh. Ya. Kemudian yang saya lingkari merah C2E pangkat 5X ditambah E dikurangi E pangkat 5X per 12 itu sama dengan C2 dikurangi 1/12 ya, E pangkat 5X menjadi konstanta yang lain ya, C2 kurang 1/11 sama dengan A misalnya. Ya, maka kita memperoleh YGS sama dengan C1E pangkat min 7X ditambah AE pangkat 5X plus X E pangkat 5X dikurangi 0,6 sin 5X dikurangi 0,1 cos 5X. Kalau hasilnya kita bandingkan dengan hasil yang kita peroleh dengan cara menggunakan koefisien tak tentu sama ya. Perhatikan yang di transparan kecil kotak atas itu YGS sama dengan C1E pangkat 5X. Cuma beda urutannya saja, yang di sini AE pangkat 5X menjadi suku kedua, terus kemudian suku yang pertama C1E pangkat min 7X itu sama dengan C2E pangkat min 7X ya. Sama-sama konstanta dikalikan E pangkat min 7X, sisanya YR-nya itu sama persis ya. X E pangkat 5X dikurangi ya urutannya saja 0,6 sin 5X ya. Di sini suku keempat, di transparan sebelumnya suku kelima. Ya, yang sisanya min 0,1 cos 5X. Jadi sama hasil yang kita peroleh, tapi memang variasi parameter sedikit lebih panjang ya. Tetapi dengan cara itu kita bisa memperoleh hasilnya berapapun Rx-nya. Kalau yang sebelumnya kita bisa memperoleh asal Rx-nya ada di tabel ya. Sudah kita peroleh general solution, langkah berikutnya adalah verifikasi. YGS kita tulis ulang untuk memverifikasi C1E pangkat 5X ditambah C2E pangkat min 7X ditambah XE pangkat 5X dikurangi 0,1 cos 5X dikurangi 0,6 sin 5X ya. Turunannya ya, C1E pangkat 5X tentu saja sama dengan 5C1E pangkat 5X. C2E pangkat min 7X turunannya sama dengan min 7 C2E pangkat min 7X. Sekarang turunannya X E pangkat 5X kita menggunakan turunan dari perkalian fungsi-fungsi yaitu DUV sama dengan UDV plus VDU ya. Kita turunkan E pangkat 5X-nya menjadi 5E pangkat 5X dikalikan dengan X. Maka itu suku yang saya garis warna merah pertama adalah 5X E pangkat 5X. Kemudian X-nya kita turunkan, turunannya X1 kalikan E pangkat 5X. Ya, sehingga yang turunannya dari X E pangkat 5X itu menjadi 5X E pangkat 5X ditambah E pangkat 5X. Yang min 0,1 cos 5X turunannya cos adalah min sin. Ya. Maka itu 5 kalikan 0,1 menjadi 0,5. Ya, min jadi plus 0,5 sin 5X. Kemudian turunannya sin 5X adalah 5 cos 5X. 5 kalikan 0,6 menjadi 3. Ya. Itu tetap min di depan 3 cos 5X.
Turunan kedua yakni turunan dari turunan pertama. Ya. Kita turunkan 5C1E pangkat 5X, tentu saja turunannya E pangkat 5X sama dengan 5E pangkat 5X. Kita kalikan 5C1 menjadi 25C1. Yang min 7C2E pangkat min 7X, ya, min 7 kali min 7 ketemu 49C2E pangkat min 7X. Sekarang yang 5X E pangkat 5X itu kita gunakan metode turunan dari perkalian fungsi-fungsi. Ya. Pertama kita turunkan E pangkat 5X-nya dulu menjadi 5E pangkat 5X, kita kalikan 5X menjadi 25X. 25X E pangkat 5X. Kemudian X-nya kita turunkan menjadi 1 turunannya dari X, maka 1 kalikan 5E pangkat 5X. Nah, jadi turunannya dari 5X E pangkat 5X itu menjadi 25X E pangkat 5X ditambah 5E pangkat 5X. Kemudian turunannya E pangkat 5X, 5E pangkat 5X, turunannya 0,5 sin 5X sama dengan 5 kali 0,5, 2,5 cos 5X. Sekarang turunannya min 3 cos 5X, turunannya cos 5X adalah min sin, karena min kali min jadi plus ya. Min 5 sin 5X kalikan 3 menjadi, kalikan min 3 menjadi 15 sin 5X. Oke, sekarang yang 5E pangkat 5X itu bisa kita jumlahkan dan kita urutkan sekarang. Ya, 25C1E pangkat 5X tinggal memindahkan saja. 49C2E pangkat min 7X juga tinggal memindahkan. Yang 25X E pangkat 5X kita pindahkan. Yang 2,5 cos 5X kita pindahkan dari baris sebelumnya. Yang 15 sin 5X kita pindahkan. Sekarang yang 5E pangkat 5X ditambah 5E pangkat 5X menjadi suku terakhir yaitu 10E pangkat 5X. YGS dan turunan-turunannya sudah ada ya. Kita tinggal memasukkan ke dalam PD soal untuk memverifikasinya. Di sebelah kiri tanda sama dengan itu adalah turunan kedua Y terhadap X ditambah 2 turunan pertama Y terhadap X dikurangi 35Y ya. Kita masukkan ya. Turunan kedua kita pindahkan saja dari saat kita menurunkan sebelumnya, yaitu 25C1E pangkat 5X tambah 49C2E pangkat min 7X ditambah 25X E pangkat 5X ditambah 2,5 cos 5X ditambah 15 sin 5X ditambah 10E pangkat 5X. 2 dikalikan turunan pertama, tinggal pindahkan saja, yaitu 5C1E pangkat 5X dikurangi 7C2E pangkat min 7X, 5 ditambah 5X E pangkat 5X dikurangi 3 cos 5X ditambah setengah sin 5X ditambah E pangkat 5X. Ini urutannya kita urutkan sama dengan yang turunan kedua itu tadi ya. Dikalikan 2 di luar tanda kurung kurawal. Yang terakhir, min 35, kita kalikan dengan Y, kita pindahkan saja dari YGS, yaitu C1E pangkat 5X ditambah C2E pangkat min 7X ditambah X E pangkat 5X dikurangi 0,1 cos 5X dikurangi 0,6 sin 5X. Kita kalikan ya, dan dimasukkan ke dalam tanda kurung kurawal. 20 baris pertama itu persis dengan baris di atasnya. 25C1E pangkat 5X dan seterusnya ya. Terus 2 dimasukkan ke dalam tanda kurung kurawal, 2 kali 5 menjadi 10C1E pangkat 5X. 2 kalikan min 7 menjadi min 14C2E pangkat min 7X. 2 kali 5 menjadi 10X E pangkat 5X ya. 2 kali min 3 menjadi min 6 cos 5X. 2 kalikan setengah menjadi sin 5X.
2 dikalikan E pangkat 5X menjadi 2E pangkat 5X. Yang min 35 kita masukkan juga ke dalam tanda kurung. Min 35 C1E pangkat 5X. Min 35 C2E pangkat min 7X. Min 35 XE pangkat 5X. Min 35 kalikan min 0,1 menjadi plus 3,5 cos 5X. Min 35 dikalikan min 0,6 menjadi min kali min jadi plus, itu 70 kali 0,3, 21 ya. 21 sin 5X. Ya, yang C1E pangkat 5X, 25 tambah 10, 35 dikurangi 35, 0 ya. C1E pangkat 5X. Yang C2E pangkat min 7X, 49 kurang 14 menjadi plus 35, kurang min 35, dikurangi 35 menjadi 0 lagi. Ya. Yang XE pangkat 5X, 25 tambah 10 menjadi plus 35, dikurangi 35 menjadi 0. Yang cos 5X, 2,5 dikurangi 6 menjadi min 3,5 ditambah 3,5 jadi 0 lagi. Yang sin 5X, 15 ditambah 1, 16 ditambah 21 menjadi 37 sin 5X. Yang E pangkat 5X, 10 tambah 2, 12 ya. 12 E pangkat 5X. Ya. Perhatikan ini adalah sama dengan suku-suku di sebelah kanan tanda sama dengan PD soal ya. Berarti sudah kita verifikasi soal kita. Kita akan mengerjakan sebuah contoh soal lagi yang sangat menarik ya. Dan kita akan mengerjakannya dengan cara metode koefisien tak tentu dan variasi parameter. Ini sebenarnya sudah kita kerjakan dengan metode koefisien tak tentu pada video sebelumnya ya. Tapi sekarang saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang sama dengan metode variasi parameter. Soal 11 pada bab koefisien tak tentu, yakni E kuadrat D kuadrat Y per DE kuadrat ditambah X DY DX ditambah Y sama dengan 5X kuadrat. Ya. Itu adalah untuk PD homogennya ya, maka kita samakan dengan 0 untuk suku-suku di sebelah kanan tanda sama dengan, yakni E kuadrat D kuadrat Y DE kuadrat ditambah X DY DX tambah BY sama dengan 0 ya. Itu PD homogennya ya. Itu adalah samaan diferensial Euler-Cauchy ya. Ya. Cara menyelesaikannya yaitu pada kotak yang warna merah muda itu kita membentuk auxiliary equation. M kuadrat ditambah A min 1 M tambah B sama dengan 0 ya. Kalau kita periksa PD soalnya ya, itu sudah ada dalam bentuk standar. Koefisien E kuadrat D kuadrat Y DE kuadrat sama dengan 1. Ya. A-nya dalam hal ini adalah 1. B-nya untuk soal adalah 1 ya B-nya. Nah, sehingga auxiliary equation-nya M kuadrat ditambah A min 1-nya itu 0M ditambah B, B-nya 1. Berarti M kuadrat ditambah 0M ditambah 1 sama dengan 0. Ya. Maka kita peroleh persamaannya M kuadrat plus 1 sama dengan 0. Dan
M12 sama dengan plus minus I. Ya. General solutionnya adalah X pangkat bagian real dari bilangan imajiner, bagian realnya dalam hal ini 0, berarti X pangkat 0. A cos imajiner, bagian imajinernya 1 ya kan. Maka A cos 1 ln X. Atau A cos ln X. B sin 1 kalikan ln X, maka sama dengan B sin ln X. Maka general solution untuk homogennya YH yaitu A cos ln X plus B sin ln X. Sekarang kita mencari YR, ya. YR kita cari berdasar Rx. Dalam hal ini Rx adalah 5x kuadrat. Maka dalam tabel itu adalah pada baris kedua yang dikasih tanda panah ya. Yaitu YR sama dengan Kx pangkat N, dalam hal ini K-nya 5, X-nya N-nya 2 ya. Maka kita mendapatkan YR adalah K2X kuadrat ditambah K1X ditambah K0. Kalau kita turunkan ya, turunan YR terhadap X adalah 2K2X ditambah K1. Kemudian turunan kedua YR terhadap X, yaitu turunan dari turunan pertama sama dengan 2K2. Ya. Untuk menentukan koefisien tak tentu K0, K1, dan K2, kita masukkan ke dalam PD soal. Ya. PD soalnya X kuadrat dikalikan turunan kedua Y terhadap X, ya. Maka kita ganti turunan keduanya dengan 2K2. Ditambah X dy dx, turunan pertamanya kita ganti dengan 2K2X plus K1. Ditambah Y, ya, kita tambahkan K2, Y-nya kita masukkan K2X kuadrat ditambah K1X ditambah K0. Ya. Sekarang kita kumpulkan yang mengandung X kuadrat ya. Dari kelompok yang pertama kita memperoleh 2K2 yang saya garis merah. Dari kelompok yang kedua, suku-suku kedua, kita memperoleh 2K2 lagi, maka menjadi 4K2. Dari kelompok yang terakhir, ya, kita memperoleh 1K2, berarti 4 ditambah 1, 5 ya. 5K2X kuadrat. Yang suku mengandung X, ya, yang saya garis warna hijau ya. Yang dari suku pertama nggak ada, dari suku kedua kita memperoleh K1, dari suku ketiga kita juga memperoleh K1, berarti 2K1. Yang K0 cuma kita peroleh dari kelompok yang ketiga, ya 1 K0 aja. Berarti X kuadrat dikalikan 5K2 ditambah X kalikan 2K1 ditambah K0 sama dengan 5X kuadrat. Ya. Kalau kita samakan koefisiennya itu 5K2 sama dengan 5, K2 sama dengan 1. Kemudian 2K1 sama dengan 0, K1 0, K0 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh YR-nya itu kita masukkan nilai K0, K1, dan K2 ya, sama dengan X kuadrat saja ya, YR-nya. Berarti kita sudah memperoleh general solution, yaitu jawaban homogennya A cos ln X ditambah B sin ln X ditambah jawaban YR-nya, yaitu X kuadrat. Ya. Cuma dalam satu slide kita sudah bisa menentukan YGS-nya, yaitu A cos ln X ditambah B sin ln X ditambah X kuadrat. Sekarang kita kerjakan soal dengan metode variasi parameter. Ya.
Pertama kita kerjakan general solution untuk PD homogennya, ya, sama seperti tadi, ya, yaitu E kuadrat D kuadrat Y dE kuadrat tambah X DY dX tambah Y sama dengan 0. Itu adalah PD Euler-Cauchy. Kita bentuk auxiliary equation-nya, yakni M kuadrat plus 1 sama dengan 0. Kita ketemu M12 sama dengan plus minus I. Maka kita peroleh YH-nya, yaitu general solution untuk PD homogennya adalah A cos ln X plus B sin ln X. Sekarang kita mencari YR-nya tidak menggunakan metode koefisien tak tentu, tetapi menggunakan metode variasi parameter. Untuk metode variasi parameter, ya, kita pertama membentuk metrik dari basis-basis dan turunannya, ya. PD ordo 2 ada Y1 dan Y2, ya. Dalam hal ini Y1-nya cos ln X, ya. Kita tulis di baris pertama, kolom pertama. Di bawahnya, yaitu kolom pertama baris kedua, kita tulis turunannya dari cos ln X. Turunannya dari cos min sin, tentu saja min sin ln X. Kemudian ln X-nya kita turunkan lagi seper X. Maka turunannya adalah min sin ln X per X. Pada kolom kedua kita tulis Y2 dan turunannya. Y2 dalam hal ini adalah sin ln X. Turunannya sin adalah cos, ya. Jadi cos ln X, ya. Kemudian ln X-nya kita turunkan lagi seper X. Maka turunannya dari sin ln X adalah cos ln X per X. Determinan Wronskiannya W sama dengan cos ln X kalikan cos ln X per X, yakni diagonal utamanya, ya. Sama dengan cos kuadrat ln X. Kita kurangi sin diagonal minornya, yaitu sin ln X dikalikan min sin ln X per X. Ya, kita kurangi dengan min sin kuadrat ln X per X, atau kita tambah dengan sin kuadrat ln X. Menurut hukum trigonometri, cos kuadrat ditambah sin kuadrat adalah 1. Ya. Jadi itu yang pembilangnya tetap X, pembilangnya cos kuadrat ln X ditambah sin kuadrat ln X sama dengan 1, penyebutnya tetap X. Maka determinan Wronskian dari metrik Y1, Y2 basis-basis dan turunannya adalah seper X. Ya, kita sudah ketemu. Terus kemudian karena Y1Rx itu adalah sama dengan Y1 dikalikan W1 dibagi W dikalikan Rx, kita perlu tahu Rx-nya, ya. Rx-nya kita harus rubah persamaan 11 menjadi bentuk standar, ya. Meskipun X kuadrat D kuadrat Y dX kuadrat ditambah X DY dX tambah Y itu sudah dalam bentuk standar untuk PD homogennya, ya. Itu bentuk standar dari PD Euler-Cauchy, tapi masih belum bentuk standar, ya, untuk mencari Rx dari PD ordo 2, ya. Karena koefisien dari pangkat tertinggi masih X kuadrat, ya. Maka kita bagi X kuadrat semua, yakni D kuadrat Y dX kuadrat ditambah X dibagi X kuadrat seper X dy dX. Kemudian Y kita bagi dengan X kuadrat sama dengan 5. X kuadrat kita bagi dengan X kuadrat sama dengan 5, ya. Maka Rx-nya dalam hal ini adalah 5, ya. Jadi Y1Rx sama dengan Y1, yaitu cos ln X, ya. Integral min Y2, ya. Atau W1 itu sama dengan min Y2 memang, yakni min sin ln X. Kemudian kita bagi W, ya, kita bagi dengan seper X. Rx-nya 5 dx, ya.
Maka kita bisa membawa min 5-nya itu ke depan ya. Berarti min 5 cos ln X ya, dibagi 1/X itu sama dengan dikalikan dengan X ya. X sin ln X dx ya. Berarti Y1Rx-nya sama dengan min 5 cos ln X integral X sin ln X dx. Tinggal kita mencari integral X sin ln X dx. Untuk mencari integral X sin ln X dx ya, kita menerapkan metode integration by part ya, yaitu integral UdV sama dengan UV dikurangi VdU, integral VdU berkali-kali ya. Maka kita bentuk X sin ln X dx menjadi integral UdV, yakni integral X kuadrat d cos ln X ya. Min ya. Memang kita ini berpikirnya harus 2 langkah ke depan ya. Itu saya tunjukkan dengan coretannya warna biru ya. Integralnya min integral X kuadrat d cos ln X itu, cos ln X kalau kita turunkan adalah min sin ln X ya. Kemudian ln X-nya kita turunkan 1/X ya. dx ya. Maka d cos ln X itu sama dengan min sin ln X kalikan 1/X dx ya. 1/X-nya dengan X kuadrat menjadi X, min sin ln X dikalikan min, dikalikan negatif menjadi plus sin ln X dx. Itu sama dengan pernyataan sebelumnya, yaitu integral X sin ln X dx ya. Itu kita bisa menyatakan dalam min integral X kuadrat d cos ln X. Itu sudah dalam bentuk UdV ya. Maka kita tinggal mencari UV dikurangi integral VdU ya. UV-nya kita kalikan saja, tanda negatifnya di depan tanda kurung kulawal, kita kalikan ya ini X kuadrat dengan cos ln X. Kemudian kita balik, yang ada di belakang tanda D adalah U-nya, yaitu X kuadratnya. Dan cos ln X-nya kita tinggal menulis ya. Turunannya dari X kuadrat ya, itu min, turunannya dari min X kuadrat sama dengan min 2X dx ya. Sehingga cos ln X-nya tetap kita tulis ya, min kali min menjadi positif ya. Berarti integral 2X cos ln X dx ya. Yang suku pertamanya tetap kita tulis UV-nya, yaitu min X kuadrat cos ln X, menjadi min karena memang di depan tanda kurung kurawal ada negatifnya ya. Berarti kita sudah bisa mendapatkan persamaan integral 2X cos ln X dx min X kuadrat cos ln X. Kita aplikasikan lagi integration by part untuk integral 2X cos ln X dx ya. Itu sama dengan 2 kita bentuk dalam UdV, 2 integral X kuadrat D sin ln X ya. Seperti tadi kita memang harus berpikir 2 langkah ke depan ya. Turunannya sin ln X adalah cos ln X kalikan 1/X. Ya. Kalau itu kita kalikan ya, X kuadrat dibagi X sama dengan X ya. Duanya bisa keluar dari tanda integral, berarti sama dengan 2 integral X cos ln X dx, yakni pernyataan integral sebelumnya, yaitu integral 2X cos ln X dx. Itu bentuknya sudah dalam UdV ya. Yang X kuadrat min X kuadrat cos ln X tetap kita tulis di situ ya.
Maka integralnya sekarang sama dengan UV, ya, integral X kuadrat D sin ln X, duanya ada di depan tanda kurung awal, ya. Integralnya X kuadrat D sin ln X, ya, kita tinggal mengalihkan UV, yakni X kuadrat dikalikan sin ln X. Dikurangi, sekarang ganti yang di depan adalah sin ln X, kemudian dx kuadrat, ya, dv-nya yang di belakang tanda D adalah X kuadrat. Oke, sisanya min X kuadrat cos ln X tetap kita tulis di situ. Nah, sekarang dx kuadrat tentu saja sama dengan 2x dx. Ya, maka kita bisa mengganti integral sin ln X dx kuadrat menjadi 2x sin ln X dx. Ya. Ketemu lagi dengan suku X sin ln X dx, ya, yang kita cari. Ya. Kalau kita kalikan min 2 dengan 2 menjadi min 4. Ya. Itu ketemu min 4. Nah, integral X sin ln X dx sama dengan sekian dikurangi min 4 X sin ln X dx, maka min 4-nya itu kita pindah ke sebelah kiri, tanda sama dengan menjadi 5, ya kan? Karena 1 ditambah 4, ya, ketemu 5. 5x sin ln X dx sama dengan sisanya, yaitu 2 kita kalikan dengan X kuadrat sin ln X min X kuadrat cos ln X. Tidak kita kalikan 2, ya, karena itu sudah di luar tanda kurung awal. Ya. Oleh karena itu, ya, berarti kalau kita bagi 5 semua, ya, di sebelah kiri sama dengan itu adalah integral X sin ln X dx, 2 dibagi 5 sama dengan 0,4 X kuadrat sin ln X, min 1 kita bagi dengan 5 sama dengan min 0,2 X kuadrat cos ln X. Jadi sudah ketemu integralnya X sin ln X dx sama dengan 0,4 X kuadrat sin ln X dikurangi 0,2 X kuadrat cos ln X. Sekarang tinggal kita substitusikan, ya, integral X sin ln X dx dengan 0,4 X kuadrat sin ln X dikurangi 0,2 X kuadrat cos ln X pada Y1 Rx, ya, yaitu Y1 Rx sama dengan min 5 cos ln X, integralnya itu kita substitusi, ya. Ketemu persamaan nomor 2 dari bawah itu, ya, yaitu Y1 Rx sama dengan min 5 cos ln X, kita kalikan dalam kurung 0,4 X kuadrat sin ln X dikurangi 0,2 X kuadrat cos ln X. Tinggal kita kalikan saja dengan masing-masing suku. Ya, kita kalikan dengan suku yang kedua dulu. 5 cos ln X dikalikan, min 5 cos ln X dikalikan dengan min 0,2 X kuadrat cos ln X menjadi positif X kuadrat cos ln X. Ya. Karena min 5 kalikan min 0,2 sama dengan 1. Kemudian kita kalikan dengan suku yang kedua, yaitu min 5 dikalikan dengan 0,4 ketemu min 2 cos ln X sin ln X. Ya. Sudah ketemu Y1 Rx-nya, yaitu X kuadrat cos kuadrat ln X dikurangi 2X kuadrat sin ln X dikurangi 2X kuadrat cos ln X sin ln X. Berikutnya adalah mencari Y2Rx. Ya. Y2Rx kita bisa melihat dari Wronskian metriknya itu sebenarnya yang dikotai tanda merah dari slide sebelumnya. Ya. Y2Rx sama dengan Y2 integral W1 yaitu sama dengan integral W2 yaitu sama dengan
Y1 ya, dibagi W ya, dikalikan Rx ya, Rx dx. Rx-nya dalam bentuk standar, yaitu sama dengan 5. Karena itu Y2Rx ya, kalau kita masukkan Y2-nya sama dengan sin ln X, kemudian integral W1 yakni sama dengan integral W2 yakni sama dengan Y1, yaitu sama dengan cos ln X dibagi W-nya determinan dari Wronskian metrik, determinan Wronskian dari metrik YR dan turunannya, yaitu seper-X, kemudian Rx-nya dalam bentuk standar sama dengan 5 ya. Karena itu YRx, Y2Rx sama dengan sin ln X integral cos ln X dibagi seper-X kalikan 5 dx. 5-nya bisa keluar dari tanda integral, maka ketemu 5 sin ln X ya, dibagi seper-X sama dengan dikalikan X ya. Yakni integral X cos ln X dx ya. Sekarang kita tinggal mencari integral X cos ln X dx dengan metode integration by part ya. Untuk mencari nilai integral X cos ln X dx ya, kita gunakan integration by part ya. Kita jadikan menjadi integral X cos ln X dx menjadi integral X kuadrat d sin ln X ya. Seperti sebelumnya memang harus berpikir 2 langkah ke depan ya. Kita tahu bahwa turunannya sin ln X adalah cos ln X dikalikan seper X. Kalau kita kalikan X kuadrat ya, seper X-nya menjadi X saja ya. Yakni X cos ln X dx, yakni sama dengan persamaan di depannya ya. Sama dengan suku di depan di sebelah kiri sama dengan, yaitu integral X cos ln X dx. Ya, sekarang integral X kuadrat d sin ln X itu sudah ada dalam bentuk integral UdV. Sama dengan UV, ya kita kalikan saja, X kuadrat kita kalikan dengan sin ln X. Dikurangi integral VdU, sekarang yang di depan adalah sin ln X, yang di belakang D ya, adalah X kuadrat. Sehingga sama dengan X kuadrat sin ln X dikurangi integral sin ln X dx kuadrat. Ya, mudah kalau turunan dari X kuadrat tentu saja 2X dx. Ya, oleh karena itu, ya, yang baris kedua sama dengan X kuadrat sin ln X, ini kita cuma memindah saja, kemudian kita turunkan dx kuadrat, dikurangi, 2-nya di luar tanda integral, 2 integral X sin ln X dx. Ya, oke. Sekarang kita tinggal mencari integral X sin ln X dx dengan menggunakan metode integration by part ya. Kita bisa membentuk min 2 integral X sin ln X dx menjadi 2 integral X kuadrat d cos X ya. Memang sama seperti sebelumnya, kita memang harus berpikir 2 langkah ke depan. Nah, kalau kita integralkan X kuadrat d cos ln X, turunannya cos ln X tentu saja sama dengan min sin ln X dikalikan seper X ya. Seper X kalau kita kalikan dengan X kuadrat, ketemu X minnya keluar menjadi min 2 integral X sin ln X dx. Itu sama dengan yang kita substitusi tadi, yaitu min 2 integral X sin ln X. Sekarang sudah ada dalam bentuk UdV ya, yakni integral X kuadrat d cos ln X. Nah, 2-nya tetap ada ya, di depan tanda kurung kurawal,
kemudian kita kalikan U dikalikan dengan V, yakni X kuadrat kita kalikan dengan cos ln X. Dikurangi yang tadinya di belakang D menjadi ke depan, yakni cos ln X, ya, turunannya D dari yang depan X kuadrat. Ya. Tentu saja turunan X kuadrat dx kuadrat mudah, yaitu 2x dx. Sehingga kita bisa langsung di baris bawahnya itu, yaitu X kuadrat sin ln X, 2-nya tetap ada, kita tulis lagi X kuadrat cos ln X, sekarang dx kuadrat menjadi 2x dx. Ya. Maka itu menjadi min integral 2x cos ln X dx. Di sini kita ketemu lagi dengan parameter X cos ln X dx. Ya. Itu min 2, ya, dikalikan 2 di depannya menjadi min 4. Ya. Sehingga kalau kita pindah ke sebelah kiri tanda sama dengan, min 4 menjadi plus 4 ditambah 1 yang di depan, maka ketemu 5 integral X cos ln X dx sama dengan X kuadrat sin ln X 2 dikalikan X kuadrat cos ln X. Oleh karena itu, ya, kalau kita bagi 5 semua di sebelah kiri dan sebelah kanan, ya, maka yang sebelah kiri tanda sama dengan adalah integral X cos ln X dx. Yang sebelah kanan sama dengan 1 dibagi 5 adalah 0,2. X kuadrat sin ln X 2 dibagi 5 adalah 0,4 X kuadrat cos ln X. Ya. Berarti kita sudah ketemu integralnya X cos ln X dx sama dengan 0,2 X kuadrat sin ln X plus 0,4 cos ln X. Langkah berikutnya kita tinggal substitusi saja nilai integral X cos ln X dx sama dengan 0,2 X kuadrat sin ln X ditambah 0,4 X kuadrat cos ln X ke dalam persamaan Y2Rx di atas, ya. Maka dengan substitusi itu kita memperoleh Y2Rx sama dengan 5 sin ln X, integralnya itu kita ganti dengan 0,2 X kuadrat sin ln X ditambah 0,4 X kuadrat cos ln X. Tinggal kita kalikan saja, 5 dikalikan 0,21 X kuadrat sin kuadrat ln X, karena itu sin ln X dikalikan sin ln X. Sekarang 5 dikalikan 0,4 sama dengan 2 X kuadrat sin ln X cos ln X. Ya. Kita sudah memperoleh harga untuk Y2Rx. YRx, ya, kita tinggal menjumlahkan Y1Rx dan Y2Rx dari yang kita peroleh pada slide sebelumnya, ya, yang dikotai warna hijau itu. Y1Rx sama dengan X kuadrat cos kuadrat ln X dikurangi 2X cos ln X sin ln X. Kita tambahkan dengan Y2Rx yang kita kotai juga dengan warna hijau, itu sama dengan X kuadrat sin kuadrat ln X ditambah 2X sin ln X cos ln X. Suku keduanya yang dari Y1 itu min 2X kuadrat cos ln X sin ln X, yang dari Y2Rx, ya, plus 2X kuadrat sin ln X cos ln X. Min dan plus saling menghilangkan, ya. Berarti tinggal X kuadrat yang coretan warna merah itu cos kuadrat ln X ditambah X kuadrat sin kuadrat ln X. Ya. Cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1, berarti YRx-nya itu sama dengan tinggal sama dengan X kuadrat. Ya. Baik, ya, berarti Y general solusinya sudah kita peroleh sama dengan Y homogen, yaitu A cos ln X ditambah B sin ln X
ditambah YRX, yaitu sama dengan X kuadrat. General solution yang kita peroleh ini ya sama dengan general solution yang kita peroleh dengan menggunakan koefisien tak tentu. Ya. Bisa Anda cek pada slide sebelumnya yang dikotai warna hijau, yaitu YGS sama dengan A cos ln X ditambah B sin ln X ditambah X kuadrat. Sekarang kita tinggal memverifikasi general solution kita ya, yakni A cos ln X tambah B sin ln X tambah X kuadrat apakah merupakan jawaban dari persamaan soal ya. Ya, kita turunkan saja ya, general solutionnya ya, dy dx turunannya cos adalah min sin ln X, turunannya ln X per X, maka itu menjadi min A per X sin ln X. Sekarang turunannya B sin ln X. Turunannya sin adalah cos ln X, turunannya ln X per X, maka itu menjadi B per X cos ln X. Turunannya X kuadrat adalah 2X. Oke, sekarang turunan kedua. Turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Ya, kita turunkan lagi. Kita menggunakan dalil turunan dari perkalian fungsi-fungsi, ya, yaitu DUV dx sama dengan UDV dx ditambah V du dx. Ya, sekarang kita turunkan dulu yang min seper X. Min seper X itu sama dengan min X pangkat min 1. Turunannya adalah minnya menjadi hilang. X pangkat min 2. Ya. X pangkat min 2 itu sama dengan seper X kuadrat. Oleh karena itu yang kita turunkan seper X menjadi A per X kuadrat sin ln X. Sekarang kita turunkan yang sin ln X-nya, A per X-nya kita tulis. Turunannya sin ln X adalah cos ln X. Kemudian pakai dalil rantai, turunannya dari ln X adalah seper X. Ya, garis yang berwarna merah. Berikutnya, turunan dari perkalian fungsi-fungsi kita aplikasikan pada B per X cos ln X. Sama seperti tadi, ya, seper X-nya kita turunkan lagi. Seper X itu sama dengan X pangkat min 1, maka menjadi min X pangkat min 2. Min X pangkat min 2 itu sama dengan min seper X kuadrat. Sisanya kita tulis persis, maka menjadi B per X kuadrat cos ln X. Kita tambahkan dengan B per X kita tulis turunannya cos ln X adalah min sin ln X dan turunannya ln X seper X. Ya. Terakhir 2X kita turunkan adalah 2. Kalau kita kalikan itu sederhanakan ya, maka menjadi turunan kedua Y terhadap X adalah A per X kuadrat sin ln X. Itu kita kalikan seper X dengan A per X menjadi min A per X kuadrat cos ln X. Ditambah B per X kuadrat cos ln X, kemudian yang B per X kita kalikan dengan seper X menjadi min B per X kuadrat sin ln X plus 2. Ya. Kita sudah ketemu general solution dan turunan-turunannya. Ya, sekarang kita tinggal memasukkan general solution dan turunan-turunannya ke PD soal, yakni yang di sebelah kiri tanda sama dengan ya. X kuadrat kita substitusi D kuadrat Y dx kuadrat dengan D kuadrat Y dx kuadrat yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu A per X kuadrat sin ln X dikurangi A per X kuadrat cos ln X ditambah min B per X kuadrat cos ln X
min B per E kuadrat sin ln X ditambah 2 ya. Kemudian X kita kalikan dengan dy dx, dy dx-nya kita substitusikan dari kita menurunkan Y terhadap X sebelumnya, yaitu sama dengan min A per X sin ln X ditambah B per X cos ln X ditambah 2X. Ditambah Y, ya Y-nya kita tinggal memindahkan general solutionnya, yaitu A cos ln X ditambah B sin ln X ditambah X kuadrat. Itu yang seper E kuadrat semua dikalikan E kuadrat berarti hilang ya. Nah, tinggal A sin ln X min A cos ln X min B cos ln X min B per sin ln X. Karena per E kuadratnya hilang. Yang duanya menjadi 2 dikalikan E kuadrat. Yang dikalikan X, yaitu yang seper X semua hilang juga. Maka menjadi min A sin ln X plus B cos ln X. Yang 2X kalau kita kalikan X menjadi 2X kuadrat. Nah, itu tinggal menulis saja YGS-nya A cos ln X ditambah B sin ln X ditambah X kuadrat. Sekarang kita kumpulkan yang sin ln X ya, dari parameter yang pertama, kelompok yang pertama kita mendapat yang garis warna merah ya, mendapatkan A. Dari yang A dan min B ya, itu semua dari grup yang pertama, yaitu turunan X kuadrat dikalikan turunan kedua. Kemudian dari grup yang kedua, yakni yang X kalikan dy dx, kita memperoleh min A ya. Jadi itu A min B min A. Kemudian dari Y, yaitu kita hanya dapat B plus B ya. Sekarang kita kumpulkan yang cos ln X, itu yang garis bawah warna hijau. Dari grup yang pertama yaitu E kuadrat D kuadrat Y dx kuadrat, kita memperoleh min A, kemudian min B. Ya. Dari grup yang kedua yaitu X dy dx, kita memperoleh B plus B. Ya. Kemudian dari grup yang terakhir YGS-nya, yaitu kita memperoleh plus A. Ya. Tinggal sisanya yang E kuadrat. Ya. Dari grup pertama yaitu E kuadrat D kuadrat Y dx kuadrat, kita memperoleh 2. Dari grup yang kedua yaitu X dy dx kita juga memperoleh 2. Dari grup yang ketiga yaitu YGS-nya kita memperoleh 1. 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5X kuadrat. Itu A min B min A plus B hilang ya. Min A min B plus B plus A hilang juga. Kalikan 0 ya semuanya. Tinggal 5X kuadrat. Ya. 5X kuadrat itu sama dengan yang di sebelah kanan, tanda sama dengan ya. Sebelah kiri sama dengan yang di sebelah kanan, tanda sama dengan. Berarti kita sudah memverifikasi soal kita yang kita kerjakan ya dengan 2 cara, yaitu dengan cara metode koefisien tak tentu dan dengan cara variasi parameter, yang dua-duanya menghasilkan jawaban yang sama, yaitu A cos ln X ditambah B sin ln X ditambah X kuadrat. Sudah saya demonstrasikan ya kelebihan dari metode variasi parameter dibanding koefisien tak tentu ya. Secara umum dapat dikatakan metode variasi parameter bisa mengerjakan soal-soal yang bisa dikerjakan dengan koefisien tak tentu ya, tetapi tidak semua soal yang bisa dikerjakan dengan variasi parameter bisa dikerjakan dengan metode koefisien tak tentu ya. Tetapi memang metode variasi parameter lebih sulit ya, dia lebih powerful tetapi sedikit lebih sulit dan panjang cara mengerjakannya. Untuk lebih menguasai metode variasi parameter sudah tersedia 9 soal ya. Beberapa sudah dikerjakan ya, berarti hanya menulis ulang ya 9 soal ini.
dikerjakan dengan metode variasi parameter. Untuk menguasai metode variasi parameter dengan baik. Seperti biasa ya, tugas atau PR soal nomor 1 sampai dengan nomor 9 tadi dikumpulkan di email ya. Saya kasih waktu sampai hari Minggu jam 12 malam tanggal 26 April 2020 minggu depan ya. Dikirim dalam satu file dalam format PDF ya, diberi nama tugas 5_NIM Anda _nama mahasiswa ya. Selamat dikerjakan ya, dan dikumpulkan hari Minggu. Dan karena metode variasi parameter sudah selesai ya, maka saya juga ingin mengadakan kuis yang ketiga ya, seperti biasanya ya. Nanti kuis akan saya lakukan secara online atau daring ya. Ya, soal dikirim ke b_darmadi_jarot@ub, jawabannya _ub_ac_id ya, dengan nama kuis 3_NIM_nama mahasiswa, harus ada dalam format PDF. Kalau lebih dari satu halaman, semuanya diberi identitas, sama peraturannya dengan kuis 2 sebelumnya. Dan soal akan saya kirim ke akun lain pribadi Anda ya, sekitar jam 7:30, dan mahasiswa hanya diberi waktu karena agak sulit untuk metode variasi parameter, maka saya kasih waktu 120 menit sejak soal terkirim ya. Selamat menyiapkan diri Anda, selamat mengerjakan PR, selamat bekerja di rumah, semoga tetap sehat dan bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.